Salam Patunggilan. Selamat malam Bapak Ibu dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Salam dan selamat bertemu kembali di dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Walaupun ibadah keluarga masih kita lakukan di rumah kita masing-masing, namun kita masih tetap semangat dan setia untuk meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu marilah kita awali ibadah pada malam hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang selalu mengasihi dan menyertai kami setiap waktu, mulai pada pagi, siang, dan malam hari ini, kami selalu mengucap syukur atas berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Tidak dapat kami ungkapkan betapa besar kasih yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kiranya Kamu pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah ini. Semuanya hanya kuserahkan dalam tangan-Mu yang kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita pujikan nama Tuhan memakai pujian dari KPJ nomor 7, kita pujikan bait yang pertama dan yang ketiga. Gusti Kawula Sowan. Dan adik-adik yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan, marilah kita minta pimpinan Tuhan terlebih dulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, pada kesempatan malam ini kami datang ke hadiran-Mu Tuhan, untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Tuhan, seringkali kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat dari sesama kami, bahkan dari hadapan Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, Allah yang selalu mengampuni kami. Bapa, pada malam hari ini kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini dapat menjadi pelita dalam hidup kami setiap hari. Bapa, kiranya Engkau berkati Saudari Widya Wahyu Agustin yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan disampaikan nanti bisa menjadi pedoman hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin.
Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita sambut dengan memuji dari KPJ nomor 198. Kita pujikan bait yang pertama, Lampah yang Gesang Puniki. Salam Patunggilan. Keluarga yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan kali ini, mari kita buka Alkitab kita dari Kolose 1 ayat 15 sampai dengan yang ke-23. Kolose 1 ayat 15 sampai dengan yang ke-23. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari dalam Dia. Ialah kepada tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Berbahagialah kita yang mau membaca, mendengar, terlebih-lebih melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin sering mendengar ada orang yang berkata, kalau di gereja itu tidak boleh berkata kasar, tidak boleh berbohong, berpikiran jahat, dan masih banyak lagi. Perkataan semacam ini memang benar. Tetapi terkadang ada orang yang menyalahartikan ungkapan tadi, sehingga orang berpikir, oh berarti kalau di luar gereja semua hal itu tadi boleh. Pokok jangan di dalam gereja. Adakah orang Kristen yang punya pemikiran demikian? Ya, ada. Namun, apakah benar pemikiran semacam ini? Tentu tidak benar. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang terkasih, pada ayat yang ke-16, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Kolose bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia.
Apa yang dikatakan Paulus di sini adalah sebuah ajaran kristologi yang tegas, supaya jemaat Kolose tidak jatuh pada ajaran yang sesat. Karena pada saat itu ada ajaran yang berkembang di jemaat Kolose. Ajaran itu populer di kalangan jemaat Kolose. Dan ajaran populer yang berkembang saat itu mengajarkan bahwa dunia atau materi adalah jahat. Sehingga tidak mungkin Allah akan menjadi manusia. Mereka tidak percaya ketuhanan dari Yesus. Selain itu, Bapak Ibu Saudara, ajaran ini mengatakan bahwa Allah tidak mengurusi perkara-perkara duniawi, akan tetapi hanya perkara-perkara rohani saja. Tentu, ajaran populer yang berkembang di jemaat Kolose ini ditentang keras oleh Rasul Paulus. Karena Paulus meyakini bahwa Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia. Ialah Allah pencipta dunia dan segala isinya. Tuhan tidak mengurusi hal-hal rohani saja, akan tetapi Allah juga mengurusi seluruh aspek kehidupan ciptaannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, ungkapan di awal tadi mengenai jika di gereja harus bersikap baik dan di luar gereja bebas melakukan segala sesuatu, itu tidak dibenarkan. Tuhan melihat semua hal dalam kehidupan kita, tidak hanya di dalam gereja pada saat kita beribadah saja, tapi Tuhan juga melihat kita pada saat kita ada di dalam sebuah keluarga, saat kita berada di rumah, atau saat kita sedang sendirian di suatu kamar kita pribadi, atau juga saat kita sedang bersama-sama dengan sesama kita di dalam suatu lingkup masyarakat. Sehingga kita harus upayakan untuk melakukan perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan, di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Maka secara tidak sadar dalam keseharian kita sudah bersaksi tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan kepada seluruh orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Begitu indah firman yang sudah kita terima pada malam hari ini. Semoga firman ini dapat kita jadikan pedoman dalam setiap hidup kami. Amin. Bapak, Ibu, dan adik-adik dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita sambut firman tadi sembari kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi dari KPJ nomor 2, kita pujikan bait yang pertama dan keempat. Allah Maha Suci.
Bapak, Ibu, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah menyertai kita. Tuhan sudah memimpin ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ibadah ini. Namun sebelum kita akhiri ibadah ini, marilah kita naikkan syafaat-syafaat kita lewat doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, yang bertakhta dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu pada malam hari ini, sehingga kami masih bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu semua berkat kasih-Mu kepada kami. Kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara tercinta ini, Indonesia. Kiranya Tuhan berkati Bapak Presiden beserta wakilnya. Kiranya Engkau juga berkati dari jajaran yang paling tinggi sampai jajaran paling rendah. Bapak, kiranya Engkau selalu membantu bangsa ini agar terbebas dari segala macam bencana dan malapetaka yang ada di negara kami ini, Tuhan. Pulihkanlah negara kami ini, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai tingkatan yang paling rendah sampai tingkatan yang paling tinggi. Tuhan, berikan kepintaran dalam belajar, agar apa yang mereka cita-citakan dapat terwujud sesuai dengan apa yang mereka inginkan, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kita yang sedang sakit, sembuhkanlah mereka dengan tangan kasih Tuhan. Berkati obat yang mereka minum agar mereka sembuh hanya dengan mujizat Tuhan saja. Berkati juga persembahan ini Tuhan, yang sudah kami kumpulkan pada malam hari ini. Kami tahu persembahan ini hanya sedikit, tak sebanding dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini bisa berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Ini seruan doa kami Tuhan, dan kami juga akan mengakhiri ibadah keluarga pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Marilah kita pujikan pujian Yesus Kristus pemimpin keluarga. Kita pujikan sebanyak 2 kali.
Sebelum kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini, marilah kita menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Mari kita memohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia, anugerah serta damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus selalu melingkupi hidup kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah selesai, disilakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati.